Halo adik-adik sekolah minggu GKI Karawaci. Menyambut Paskah di tahun 2021 ini, Laoshu mengajak adik-adik untuk ikutan lomba menghias telur. Untuk pemenangnya akan ada hadiah menarik juga loh. Berikut ketentuannya. Ayo adik-adik ikutan ya, Laoshu tunggu hasil karyanya. God bless you! Halo, good morning everyone. Nah, bagaimana kabarnya sekarang adik-adik? Oke, kalian masih ingat gak ini latar belakangnya ini? Coba diingat, Laoshu di mana ya? Iya, benar sekali, Laoshu ada di ruangan sekolah minggu bagian balita. Oke, sambil kalian melihat, kita akan mau memuji Tuhan bersama. Kita akan menyembah Tuhan bersama pada hari ini. Semua siap ya? Iya, oke. Semuanya harus mempersiapkan dirinya dan juga benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke? Nah, tapi sebelumnya Laoshu mau ajak semuanya untuk berdiri. Ayo, berdiri semuanya ya. Oke, kita mau nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya harus tahu, karena lagu ini sudah biasa kita dengar dan kita nyanyikan bersama, oke? Benar sekali ya, kita harus selalu girang karena Tuhan selalu ada di setiap jalan kita, di setiap langkah kita. Nah, sekarang kita mau berdoa sebelum memulai lebih lanjut. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami bisa berkumpul bersama melalui online untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami serahkan segalanya ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan sesuai dengan dan menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu yang sangat luar biasa. Pasti semuanya tahu ya, atau pernah dengar nih. Iya, jadi semuanya tetap semangat. Ayo kita nyanyikan bersama. Love, 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 love. Semuanya ikutin gerakan ya.
sekali ya. Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita. Jadi kita harus tetap mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayo persiapkan persembahannya. Coba diajak mama atau papanya supaya men-scan barcode yang ada di layar. Oke anak-anak? Iya. Sambil memberikan persembahan, ayo kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Persembahan Kami pada Hari Ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Lause yang akan membawa cerita hari ini. Jadi, sebelum kita mendengarkan ceritanya, ayo, Lause mau mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Allahku Besar. Saat ini ketemu lagi dengan Lause. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dan juga tolong Lause kami akan menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga dengan kami yang di rumah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause ingin bertanya. Adik-adik pasti semuanya pernah diajak ke pesta. Nah, ketika ke pesta, adik-adik senang nggak? Pasti senang ya. Nah, ketika kita diajak ke pesta pernikahan sama papa dan mama, di sana kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat pengantin ya. Pengantinnya itu pasti mereka akan berpakaian dengan bagus. Dan ketika kita melihat pengantin wanitanya, waduh,
bajunya itu ya begitu indah dan begitu luar biasa, seperti seorang putri. Bahkan mereka juga kadang memakai mahkota. Wah, adik-adik pasti pengennya suatu hari nanti juga berpakaian seperti itu ketika kau sudah besar, ya. Dan di pesta itu juga tidak hanya ada pengantin, tapi ada juga apa? Berbagai macam makanan yang enak-enak, ya. Wah, pasti kita di sana itu senang banget melihat ada begitu banyak makanan yang bisa kita nikmatin bersama-sama. Dan kita juga ikut senang melihat, ya, pengantin wanita ya yang begitu cantik. Nah, ya, di pesta itu begitu meriah dan juga begitu membuat kita kagum dengan dekorasi yang ada di sana. Nah, adik-adik, ya, bukan cuma kita aja yang bisa ke pesta pernikahan, tapi Tuhan Yesus dulu juga pernah diundang loh sama seseorang, ya, ke pesta pernikahannya. Tuhan Yesus tidak diundang sendirian, tapi Tuhan Yesus juga pergi dengan mamanya dan juga dengan murid-muridnya. Nah, di saat itu di sebuah kota, ya, ada sebuah pesta pernikahan di kota Kana. Nah, saat akan diadakan pesta itu, ya, begitu banyak orang-orang yang datang ke pesta itu. Dan Tuhan Yesus pun turut datang ke pesta itu. Wah, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melihat begitu rame, ya, begitu meriah, ya, ada banyak makanan di sana dan orang-orang di sana penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena mereka juga turut bersukacita, ya, atas pernikahan pengantin itu. Nah, di saat itu, ya, ketika orang-orang sedang makan, tiba-tiba di dapur, ya, ibunya Tuhan Yesus melihat, ini orang kenapa ya, para pelayan-pelayan itu, ya, mereka sepertinya bingung, mereka tidak tahu harus ngapain, ya. Lalu ibunya Tuhan Yesus coba mendekati dan mendengar percakapan mereka. Apa sih yang mereka ngomongin, ya? Apa sih yang membuat mereka bingung? Nah, harusnya mereka kan menyiapkan segala sesuatu nih, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, ya, buat para tamu undangan. Tapi kok mereka kelihatannya gelisah, ya. Nah, ketika ibu Tuhan Yesus mendekati dan mendengar, oh, ternyata mereka mengalami masalah. Loh, masalah apa ya? Ternyata adik-adik, ya, anggur yang harus disiapkan buat para tamu undangan itu habis. Lah, gimana dong kalau habis? Wah, yang malu siapa? Yang malu pastinya pengantin. Kenapa? Pasti akan jadi omongan orang-orang di sana. Itu loh pengantin itu tuh, si itu siapa namanya, ya. Waduh, ketika orang lagi masih asik-asik makan, asik-asik minum, tiba-tiba ketika minta minuman, anggurnya habis. Lah, gimana ini? Kan, ya, menjadi sebuah ngomongan dan juga membuat malu. Wah, lalu ibu Tuhan Yesus pun mendekati Tuhan Yesus. Dan ibu Tuhan Yesus pun berbicara kepada Tuhan Yesus. Dia minta Tuhan Yesus melakukan satu hal. Nah, lalu Tuhan Yesus pun menyuruh orang-orang itu, pelayan-pelayan itu, ya, sekarang kalian ambil ember dan pergi ambil air, terus isi. Ada 6 tempayan nih, isi sampai penuh. Nah, lalu pelayan itu, aduh, mungkin dalam hati mereka berpikir, kenapa ya disuruh isi air? Yang dibutuhkan kan anggur. Nah, ya udahlah, lakukan saja. Mereka pun pergi mengambil ember, lalu mereka mengambil air dan dimasukkan ke dalam tempayan itu. Semuanya masukin rame-rame. Akhirnya 6 tempayan itu pun menjadi
penuh. Ya. Nah, setelah penuh, mereka bingung mau diapain. Tuhan Yesus tidak berdoa, tidak menumpangkan tangan, ya, dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus hanya bilang, ya, udah penuh kan? Nah, sekarang cedok, lalu bawa air itu kepada kepala pesta pernikahan. Wah, orang itu pun mungkin bingung ya. Ini kan air mentah. Ya udah deh, saya lakukan aja. Saya taat. Lalu diambil, dicedok air itu, terus dia pun bawa jalan. Lalu dibawa kepada siapa? Kepada kepala pesta itu, ya. Dibawa terus ini, Pak, disuruh cobain. Nah, si bapak ini pun ketika ambil, ya, mungkin yang bawa ini merasa takut. Aduh, ini kan air mentah. Kalau dicicipin ternyata air mentah, saya akan dimarahin gimana ya? Mungkin di dalam hatinya dia juga takut ya adik-adik ya. Tapi dia pasrah. Karena apa? Karena disuruh sama Tuhan Yesus. Lalu si bapak ini ambil dan dia pun coba. Wow, anggur ini enak banget, ya. Kenapa baru dikeluarkan sekarang? Ini anggur dari mana? Ya, wah, si pelayan pun kaget. Loh, anggur? Bukankah dalam hatinya? Bukankah itu air mentah? Kok jadi anggur ya? Dia pun juga mungkin kagum ya adik-adik ya dalam hatinya. Karena apa? Karena kepala pesta pernikahan itu tidak tahu apa yang terjadi dari belakang itu. Ya, yang tahu itu hanyalah pelayan-pelayan dan ibunya Tuhan Yesus. Ya. Dan juga wah, mereka yang melihat itu mereka tahu apa yang terjadi. Nah, ketika kepala pesta pernikahan ini ya mendapatkan anggur yang begitu enak, dia memanggil pengantin itu ya, dan dia bilang, kenapa anggur yang terbaik ini baru dikeluarkan sekarang? Biasanya di setiap pernikahan itu anggur yang terbaik dikeluarkan dulu, dihabisin. Setelah itu baru dikeluarkan anggur yang kurang bagus. Wah, si pengantin pria ini juga tidak tahu apa-apa ya. Tapi dia tetap bersyukur ya. Kenapa? Karena masih ada anggur. Oh, ternyata ada anggur yang terbaik ya. Nah, adik-adik, lalu kepala pesta pernikahan ini pun menyuruh si pelayan-pelayan itu, ayo segera suguhkan kepada tamu-tamu undangan yang ada di sini. Berikan kepada mereka supaya mereka bisa minum dan mencicipi anggur yang bagus ini. Wah, si pelayan ini masuk dan mereka pun cepat-cepat menyedok menyedok anggur ya, air biasa yang menjadi anggur yang terbaik. Dicedok terus dibawa keluar ya, dan dikasih kepada para tamu undangan. Pelayan-pelayan ini mungkin kagum ya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, ya, Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Ya, Tuhan Yesus itu menolong tepat pada waktunya. Sehingga apa? Sehingga pengantin itu tidak menjadi malu. Dan dia juga tidak mengalami kekurangan minuman saat pesta sedang berlangsung. Hal ini ya membuat orang-orang begitu takjub, begitu kagum ya. Dan ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, wah, ketika murid-murid melihat akan apa yang diperbuat Tuhan Yesus, ketika ibunya melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, ya, mereka pun merasa bangga dan kagum. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus punya kuasa, punya power
ya yang luar biasa. Wah, Superman kalah sama Tuhan Yesus ya. Yang yang Frozen ya, si Elsa yang bisa yang membekukan apapun yang dipegang ya. Nah, itu pun juga kalah sama Tuhan Yesus. Batman ya, Spiderman, wah kalah sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kita itu the best deh ya. Pokoknya luar biasa ya. Tuhan Yesus juga sangat baik ya buat kita semua. Adik-adik ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita ketika butuh pertolongan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, seperti halnya yang dilakukan Tuhan Yesus di perkawinan di Kana ini. Ya, sesuatu yang tidak mungkin, air biasa, air mentah, air yang biasa untuk orang cuci kaki itu bisa menjadi anggur yang enak loh. Ya. Nah, ketika kita ya sebagai anak Tuhan, kita juga harus percaya dengan sungguh-sungguh ya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya, kalau kita melihat para pelayan-pelayan itu, kalau hati mereka tidak percaya akan apa yang Yesus katakan, akan apa yang Yesus suruh dan mereka tidak lakukan, maka semua itu mungkin tidak akan terjadi juga ya, karena mereka taat, mereka lakukan, mereka percaya ya. Sehingga apa? Sehingga hal itu terjadi di depan mata mereka ya, karena mereka percaya bahwa wow, Tuhan Yesus bisa gitu. Mereka cuma taat dan mereka cuma ikutin saja apa yang Tuhan Yesus suruh, apa yang Tuhan Yesus mau. Dan kita sebagai anak Tuhan pun, kita juga harus taat dengan apa yang Tuhan Yesus minta kita lakukan ya di dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa ketika kita mengalami masalah ya, ketika kita mengalami sedih di dalam hati kita, kita bisa berseru kepada Tuhan kapanpun kita mau. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu berada di dalam hati kita. Ya, yuk saat ini Lause mau mengajak kita untuk berdoa. Nah, setelah kita berdoa, kita akan ayat hafalan. Yuk, adik-adik semua, yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan akan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 9 ayat 23b. Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi, Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tidak hanya mendengarkan, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik? Iya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian. Bapak, terima kasih sebagai penghujung kebaktian kita hari ini. Jika berdoa ya.
Nah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih kami telah melakukan kebaktian kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan, biarlah kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah anak-anak, jadi hari ini kita selesai kebaktiannya. Sampai jumpa, see you next time.